Mungkin ini adalah salah satu Honda yang ditunggu seluruh Indonesia. Yes, ini adalah Honda HR-V e-HEV Hybrid. Sebelumnya yang ada di website itu ada 4 varian mengenai Honda HR-V gitu ya, sebelum ada Honda e-HEV atau hybrid ini. Yes, ada S, ada E, ada SE, yang paling tinggi adalah RS Turbo. Nah sekarang yang turbonya mungkin akan dihilangkan karena hybrid itu dianggap lebih hemat dan irit bahan bakar masih tetap kencang juga. Makanya sekarang diubah sama Honda, ada 5 varian utama yang ada di dalam website, yaitu masih ada yang bensin dengan tipe E dan E+. Sedangkan yang hybridnya ada 3. Yang satu yang tipe varian paling standar yang seperti ini. Yang tengahnya ada lagi yaitu varian standar tapi dikasih body kit modulo. Mungkin itu adalah yang paling laku yang akan dibeli oleh orang Indonesia. Yes, hybrid dengan body kit yang tersebar di mana-mana. Yang paling tingginya adalah yang ini. Ini adalah HR-V RS Hybrid atau e-HEV kalau di Honda. Sekarang memang akan bahas yang paling tingginya dulu, yaitu HR-V RS e-HEV ya. Yang ini, yang merah. Ya, sudah pasti di bagian grill, ini sudah berbeda. Walaupun kelihatannya kayak mirip-mirip, tapi ini ternyata beda. Terus udah gitu, logonya ada biru-birunya nih di pinggir-pinggirnya. Terus yang beda lagi adalah headlampnya. Headlampnya yang kemarin itu nggak ada cornering. Sini ada cornering. Jadi kita belok, itu ada lampu yang LED yang sampai ke samping banget supaya kita kelihatan mau belok kiri atau belok ke kanan. Terus ada fog lamp juga masih ada. Dah, itu bedanya. Terus ada krom-kroman di sini, pemanis. Terus yang namanya Honda ya, karena ini adalah mobil-mobil anak muda, dynamic gitu ya, dinamis. Ada gini, lambang detak jantung. RS. Dari kap mesinnya, dari kaca-kacanya, ini nggak ada yang berubah dengan yang HR-V yang biasa. Yang pernah kita lihat sekarang. Tapi yang berbeda adalah di sininya. Mesinnya. Paling berbeda dari semuanya. Tetap kencang dan irit gitu ya. Belum pakai penahan otomatis. Ini dia mesinnya. Sangat penuh karena dikawinkan dengan motor elektriknya. Nah, tenaganya kalau dilihat-lihat gitu ya, cuman 106 PS, 127 Nm. Kelihatan kecil. Yes, itu adalah motor bensinnya aja. Sedangkan motor elektriknya 131 PS dan torsinya 253 Nm. Nggak disebutin sama Honda berapa kalau di-combine tenaganya, cuma bisa terlihat motor elektriknya lebih dominan tenaganya. Jadi Honda menyebutnya adalah electric first. Jadi kalau keadaan pelan, dalam keadaan macet-macetan, mau parkir, yang nyala itu motor elektriknya. Jadi dominannya justru di sini. Makanya dia semakin irit. Sedangkan kalau kita kecepatan tinggi kan pakainya adalah motor yang bensin. Bensinnya udah irit, kalau kecepatan tinggi terus konstan, itu jadi bensinnya aja yang gerak. Terus sambil ngecas juga baterainya. Gitu. Dibantu juga dengan regennya juga. Jadi mobil ini tuh irit. Jadi kalau misalnya lagi nunggu anak sekolahan gitu ya, di SD gitu, ibu-ibunya kan pada tidur tuh, kasihan kalau pakai motor bensin, boros. Pakai motor elektrik yang bekerja. Semakin irit gitu. Terus penggeraknya adalah penggerak roda depan dengan transmisi eCVT. Iya, seperti biasa seperti itu. Ini memang belum akan coba ya mesinnya kayak gimana, karena ini adalah sebuah first impression. Nah, kita lihat sampingnya. Sampingnya juga nggak ada yang berbeda dengan HR-V yang pernah kita lihat. Jadi secara kasat mata, oh ini masih HR-V yang lama. Enggak, ternyata mesinnya baru. Nah, panjang juga mirip-mirip dengan yang seperti kita lihat sekarang gitu ya, yang bensin biasa. Terus juga warnanya, kalau yang RS itu warna kebanggaannya adalah yang warna Ignite Red seperti ini. Jadi kalau misalnya ngelihat HR-V merah Ignite Red, udah pasti dia yang hybrid gitu. RS. Itu. Terus peleknya dia pakai pelek 18 inch Bridgestone, pakainya dia punya profil ban 225/50 ring 18. Nah, semua hampir variannya ring 18, kecuali yang E17 ya. Semuanya hampir 18. Terus depannya cakram, belakang cakram, udah pasti ABS, EBD, dan BA. Tuh, spionnya warna hitam seperti ini, dan ini adalah yang warna two-tone-nya, hitam di atas, ada LED, ada lane watch kalau Honda bilang. Ini adalah kamera yang tertuju
kepada pinggir kiri gitu. Buka pintunya di sebelah sini seperti biasa. Dah, kita ke belakang. Baru ada yang baru, yes, lampu belakangnya memanjang full LED, terus di smoke sedikit gitu, jadi supaya nggak kelihatan ini lampu remnya sebelah mana ya, atau lampu sen sebelah mana. Nggak, ini semuanya mirip-mirip dan full LED gitu ya, dengan lambang Honda yang ada biru-biruannya, jadi ini kelihatan hybrid. Ini kan tipe RS, F gitu, F. HRV ada krom-kromnya sedikit di bawah. Terus, nah kan, kalau yang turbo kemarin, knalpot itu ada double, kiri dan kanan. Sedangkan yang hybrid, cuman satu aja di sebelah kanan. Dan itu pun kondisinya tersembunyi. Mun orang Sunda mah bilangnya nyumput. Nah, terus belakangnya, semua varian HRV sekarang sampai yang ke bensin-bensinnya, udah pakai ini. Power backdoor. Keren ya? Terus kalau mau ditendang-tendang juga bisa. Mama nggak bawa kuncinya sih, harus deket ya. Ini bisa ditendang-tendang. Bagasinya seperti ini. Bagasinya tetap seperti biasa, cuman bedanya kalau ini kan hybrid, ada baterainya. Baterai simpen di mana, Mang? Simpannya di bagasi. Loh, kok beda sama yang lain? Iya, beda. Nanti Mamang ceritain kenapa HRV ini beda, malah baterainya ditaruh di belakang. Tapi masih ada ruang. Nah, buat nyimpen-nyimpen sepatu gitu ya. Atau misalnya koi kebanggaan gitu masih bisa masuk. Koinya bisa masuk sini pas, tapi nggak bisa gerak kiri kanan. Ikan koi maksudnya. Masih tetap gede ya, ada lampu kiri kanan. Dan kursinya ini bisa terlipat dengan rata. Ih, keren HRV. Nah, tuh. Nah, kenapa baterainya ditaruh di belakang? Supaya mode ini, nih ya, ini masih bisa kepake gitu. Biasanya kan baterainya di sini, Honda enggak, malah di belakang. Karena buat ini, untuk penyimpanan, untuk tall mode, kata Honda sih bilangnya. Padahal dulu bilangnya ultraseat ya, bisa ke atas gini. Kursi bioskop kalau mau bilang dulu, bisa ke atas gini. Nah, terus pendinginannya gimana, Mang? Dari mana gitu ya? Supaya baterainya tetap dingin. Yang biasanya kan, baterai dingin tuh kasih kisi-kisi di sini, itu buat mendingin baterai. HRV ditaruhnya di sini kisi-kisinya, di sebelah badan kita. Nih, segede gini buat ngedinginin baterai yang berasal dari hawa dingin kabinnya. Hebat. Dah, Mamang pengen cobain aja. Ya, duduknya masih tetap sama dengan HRV yang kita kenal gitu ya. Yang atap itu mulai mendekati kepala kita. Tetap luas di sebelah sini, bisa selonjoran. Paha tersangga dengan baik, Mamang suka. Tingkat keempukannya juga pas, ya nggak empuk-empuk ngeblesek gitu enggak. Teman ini nyaman untuk perjalanan jauh. Sayangnya di tengah, kalau kita duduk tengah, ini pantat tuh serasa jadi ada yang enaknya di kiri dan kanan. Ada 3 headrest yang proper, terus juga ada handrest yang bisa menampung cup holder, nggak bisa sebutin. Tapi nggak apa-apa. Ini kenapa kayak gini? Ini ternyata ada alasannya. Jadi kenapa dibuat seperti ini? Biasanya ada pengunci kan? Penguncinya suka patah, daripada patah mending sekalian diginiin. Biasanya anak-anak di tengah kan? Iya. Ini ada alasannya tersendiri. Terus kalau tipe RS cuma satu-satunya yang ada panoramik seperti ini. Ada glassnya. Tetap masih pakai sistem puzzle juga. Yang di depan digeser. Yang lainnya itu nggak ada. Cuman tipe RS aja sekarang. Dengan lampu kabin yang disentuh seperti ini. Keren. Di tengah ini ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup. Terus ada USB-C 2 buah sama tempat nyimpan handphone. Ada tempat nyimpan di belakang kursi. Terus di bawah sini ini nggak ada tempat bottle holder, cuman ada di atas malah. Yang baru lagi HRV ini ada tweeter tambahan di penumpang belakang. Yes. Jadi total di sini ada 8 speaker. Kita lihat bedanya lagi. Yang depan itu hitam-hitam semua ya kalau RS ya, dengan jahitan berwarna merah. Kursinya itu elektrik, depan, belakang, senderan, atas. Oh, inklinasinya ada. Head adjusternya juga ada. Jadi 8-way. Nice. Nah, dalamnya.
Ada yang berbeda di sini, nanti Mamang sebutkan. Dashboardnya masih tetap sama ya, kayak gini ya, keras-keras di atasnya. Terus ada sini empuk-empukan sedikit gitu. Terus ada nuansa-nuansa merahnya juga kalau yang RS. Tapi semuanya dominasi hitam. Nanti Mamang ceritain yang tipe entry levelnya, sedikit aja. Yang berbeda di mana, Mang? Di konsol tengah. Yes, konsol tengah yang kemarin nanjak. Kalau ini dipisah lagi, dibagi dua, bisa nyimpen barang sebelah sini dan untuk wireless charging di bawahnya. Nah, gini kek. Jadi puas gitu. Tapi tempat charging juga banyak gitu ya. Sumber listrik itu banyak. Yang depan itu ada USB-C, ya, ada USB-A, ada power socket 12 volt. Itu lengkap. Transmisi masih tetap sama, terus juga ada drive mode-nya, ada icon, ada normal, ada sport. Terus di sini juga ada rem tangan jari dengan auto hold. Ya. Mamang akan bahas entertainment-nya. Jadi entertainment di sini ini pakai yang 8 inch. Wireless CarPlay, wireless Android Auto, udah wireless semua. Tapi kalau pengen pakai kabel ya silahkan aja gitu ya. Nah di sini juga pengaturannya ini pure untuk entertainment atau untuk sound-soundnya itu ada di sini semua. Nggak terintegrasi dengan ya, MID yang ada di sini. Biasanya mobil Honda yang Civic, CR-V ini masih ada pengaturan kayak misalnya hybridnya pengen kayak gimana itu ada di sini. Cuman di sini bener-bener dipisah. Terus kalau pengen ngatur MID-nya di mana, Mang? Ada di sebelah sini dengan pengaturan di setir bagian tombol-tombol sebelah kiri gitu ya. Sini tuh ada apa aja, Mang? Tenang, Mamang kasih lihat. Sini ada power charge, terus juga ada power flow-nya, hybridnya pengen seperti apa gitu ya. Kelihatan statusnya gitu. Range and fuel bisa kelihatan, speed and time bisa kelihatan, brake light display itu pengen kayak gimana kita ngeremin, apakah nyala lampunya? Yes, nyala gitu ya. Terus G-meter. Jadi tampilan option kalau sebelah kirinya pengen ditampilkan apa, seat beltnya yang siapakah yang nggak pakai seat belt, yang nakal ini kelihatan di sini. Terus juga ada safety support yang pengen seperti apa, ini adas-adasannya ya. Nanti Mamang ceritain adasnya karena sudah lengkap sekali. Tuh, terus setting clock ya seperti biasa lah, ada clock dan segala macam itu ada di sini. Clock setup, ada driver assist system setup, meternya pengen meteran seperti apa gitu ya, kayak misalnya kilometer per liter atau 100 per kayak gitu-gitu ada semua di sini. Keylessnya, lightingnya, door setup biasanya ada di sini, jadi sekarang ada di MID sebelah kiri. Tuh, Mama nggak akan ceritain semua lah, ini bisa habisin 1 jam nih. Jadi kalau pengen yang lebih lengkapnya pasti ada di full review gitu ya. Sekarang Mamang first impression aja. Jadi yang berubah-berubah apa aja sih. Terus pengaturan AC-nya masih model putar seperti ini yang Mamang suka. Jadi lebih jelas. Terus di temperaturnya juga seperti biasa. Ini kalau misalnya kita naikin ada merah-merahnya. Kalau kita turunin temperaturnya jadi biru-biru tuh di ringnya. Tuh keren. Setirnya. Nih setirnya jadi berbalut kulit yang RS dengan jahitan warna merah. Terus serba hitam semua ya kalau yang RS. Nah di sebelah kiri tadi kan untuk pengaturan MID, sebelah kanan adalah urusan adas-adasnya. Kalau di Honda dibilangnya adalah Honda Sensing, betul. Nah Honda Sensing itu sampai apa aja, Mang? Untuk semua tipe HR-V sampai ke bagian yang petrolnya, yang bensinnya doang gitu ya, bukan yang hybrid, udah dikasih Honda Sensing yang lengkap sampai lane keeping assist, sampai ke adaptive cruise control mulai dari kecepatan dari 0. Jadi all speed ya kalau yang ini. Jadi kalau macet-macetan bisa ngikutin kendaraan yang di depan kita secara otomatis ngegas remnya. Dah, itu yang keren dari Honda sekarang, nggak pelit gitu. Sama ada Honda e-Care. Nah di dalam Honda e-Care itu bisa diingetin tuh kapan kita waktunya servis, pengen booking servis segala macam. Jadi ada 2 aplikasi yang berbeda. Ada Honda Connect sama Honda e-Care. Jadi kalau bisa sih yang punya Honda ada 2 itu yang di-download. Nah Honda Connect itu gratis selama 1 tahun gitu ya. Cuman ada beberapa orang yang nggak pengen kan kita ketahuan ada di mana geofence-nya nggak mau diaktifin. Ada aja yang kayak gitu. Nah itu bisa nggak dikonekin dulu gitu ya. Tapi maksimal 6 bulan setelahnya, setelah kita beli barang itu bisa dikonekin. Kalau misalnya ternyata gue butuh ya, nah itu bisa dikonekin. Dan berlakunya misalnya kita 3 bulan setelah beli, kepengen tuh pakai Honda Connect. Nah itu bulannya 1 tahun tuh dari kita ngaktifin si Honda Connect-nya gitu. Nggak kepengen kan kita ketahuan sama istri di mana.
Nah, sekarang Mang pengen cek yang HRV yang entry levelnya gitu ya. Bedanya apa aja, Mang? Ini kayak mirip yang seperti kita lihat ya di HRV yang biasa. Udah ada fog lampnya, ada cornering lightnya juga. Terus yang beda lagi, velg-velgnya sama, dimensinya sama. Nah, tapi ini nggak two-tone gitu. Kalau yang ini, dalam ya, kita lihat yuk. Tuh, yang entry level dia pakainya silver lining seperti ini. Terus ini kelihatannya nggak ada jahit-jahitan warna merah, nggak kayak di RS. Dan kesannya tuh kayak lebih murah gitu ya. Memang bener sih lebih murah emang. Terus juga kursi-kursinya beda. Yang di tengahnya adalah kain, yang sebelah pinggirnya adalah kulit. Ada silver-silveran lagi di sebelah sini. Terus head unit sama, AC-AC sama, ada wireless chargingnya juga sama. Nah gini, dikasih teh entry levelnya hampir mirip-mirip. Cuman permainan warna aja. Tuh, lampu-lampunya juga sama, warna putih gitu ya. Hampir mirip semuanya. Yang beda adalah, nah, ininya udah warna cerah. Terus kalau yang entry level ini nggak ada panoramiknya. Belakang kita lihat lagi, ada bedanya nggak? Tuh, masih tetap sama. Speaker aja masih dikasih. Terus kursi-kursinya beda ya. Di sini ada perpaduan kain-kainan. Tapi overall mirip lah kalau misalnya nggak jatuh-jatuh amat, nggak disunat abis kalau dari tipe RS ke tipe yang entry levelnya. Nih, bahkan ya masih sama. Ada power back door juga. Alhamdulillah Honda nggak pelit lagi. Nah, jadi tertariknya sama HR-V Hybrid. Kalau Mamang sih tertarik, udah mesinnya kenceng, masih tetap irit juga. Nah, garansi baterainya berapa lama, Mang? 8 tahun atau 160.000 kilometer. Mana yang tercapai lebih dahulu. Harganya gimana, Mang? Nanti Mamang cantumin di deskripsi. Karena pas syuting, Mamang nggak dikasih tahu harganya berapa. Jadi mudah-mudahan worth it ya. Mudah-mudahan itu mah.